7 ya bisa jadi sangat bermakna untuk seseorang ya. Buat kamu mungkin juga ya teman-teman ya, tanggal 7 mungkin kelahiran seseorang, tanggal 7 mungkin pernikahan seseorang, tanggal 7 mungkin tanggal lahirnya siapa dan kayak gimana, atau mungkin ada hal-hal yang menarik gitu kan ya, bulan Juli ya seperti itu, bulan ke-7. Nah 7 hari dalam seminggu ya, 7 7 7 7 yang lain. Nah buat kalian sendiri sebenarnya 7 itu mengandung makna yang kayak gimana sih gitu ya, keberuntungan kah ya, kebersamaan kah, atau hal-hal yang lain. Coba kalian tuliskan di kolom komentar ya, siapa tahu itu memang sesuatu hal yang kayak berkesan buat kalian semua. Nah kali ini teman-teman ya, barengan sama Oracle Card Indonesia, kita bakalan baca di bacaan bulanan untuk bulan ke-7, untuk bulan Juli ya. Buat kalian teman-teman Pisces ya, kita bakalan baca Pisces diri dengan kali ini ya. Dan buat kalian semua yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, ayo ya, yang masih belum pada subscribe, jangan hanya di subscribe, tapi yang paling penting adalah konsistensinya kalian mendengarkan video audio sound terapi tersebut ya, karena ini dia gitu kan ya, kalau misalkan kita dengarkan berulang-ulang dan kalian konsisten untuk mendengarkannya, maka akan berasa banget yang namanya perubahan-perubahan hidup ke arah yang jauh lebih baik yang bisa kamu dapatkan atau bisa kalian dapatkan. Audio sound terapi ya teman-teman ya, Oracle Card Indonesia sound terapi, binaural, brainwave, visokronik dan lain-lain sebagainya. Kalian boleh langsung menuju ke sana dan pilih sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Dan juga buat kalian semua yang mau private reading ke Oracle Card Indonesia, konsultasi berbayar ya, silakan kontak email teman-teman oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku. Yuk kita baca bulan Juli ini apa sih ya hal-hal baik yang bakalan terjadi, dan semoga video ini bisa jadi afirmasi yang positif untuk kalian semua yang mendengarkan supaya jauh lebih semangat ya. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like and giving a positive comment. So I will play what a beautiful world for you. Sama seperti di readingan yang sebelumnya ya, di general reading, di bulanan ya teman-teman ya, di monthly reading kita yang pertama bakalan membaca untuk secara overall atau generalnya seperti apa sih bulan Juli ini buat kalian teman-teman Pisces Pisces ya. Kita lihat Right, ada wisdom dan juga simbol-simbol yang lainnya. Kita bakalan bedah satu persatu terlebih dahulu ya teman-teman ya, dari simbol yang pertama ya. Simbol yang pertama ini mengenai apa sih ya di bulan ini? Ini adalah tentang, kalau kita bilang kemelekatan ya, kita belajar tentang kemelekatan, penderitaan, hal-hal yang kita inginkan yang sangat luar biasa yang gak bisa kita lepaskan, justru itu adalah hal-hal yang membuat kita berakhir menjadi sesuatu hal yang bisa dikatakan menderita ya teman-teman. Nah ini dia, kalau kamu selalu mengukur segala sesuatunya dari sisi materi, selalu yang namanya gak bisa melepaskan hal-hal yang padahal sudah kamu tahu itu tuh gak bawa kebaikan buat kamu ya, bukan hanya sisi materi atau sisi fisiknya aja. Bukan berarti ini harus selalu mengenai duit ya teman-teman ya. Ini adalah tentang kemelekatan yang membuat kamu terikat terhadap sesuatu hal yang membuat diri sendiri jadinya menderita. Nah ini dia, saatnya melepaskan di bulan ini, karena kalau misalkan kamu kayak gini terus ya, gak lama-lama ya kamu sendiri yang pada akhirnya frustasi teman-teman ya, seperti itu. Lalu juga ada hal-hal dimana di bulan ini kejutan-kejutan mungkin bakalan hadir ya, kejutan-kejutan yang mungkin menyenangkan ini teman-teman ya. Simbol yang kedua ada waving cat ya, tentang orang yang kemungkinan besar bakalan hadir dalam hidupnya kamu. Ini bisa saja orang baru ya dalam hidupnya kamu, atau bisa jadi keluarga ya, kayak silaturahmi gitu loh teman-teman ya, seperti itu lagi. Bisa jadi sih ya orang yang kamu sayang atau orang baru ya, tapi yang jelas ini ada kedatangan orang baru ya di hidupnya kamu. Dan juga kalau dilihat di sini nih potensinya ada banget nih teman-teman ya. Kalau misalkan dilihat kedatangan orang baru ini bisa jadi
bisa jadi satu konflik ya, bisa jadi satu konflik yang mungkin ya ada sih solusinya asal bisa yang namanya nggak ada kompor ya di sana. Tapi repotnya kalau misalkan ada kompor ini loh ya, jadinya rumit, complicated banget ya. Ada simbol kerumitan, ada simbol complicated ya. Awalnya kemungkinan besar kebahagiaan karena dia datang gitu ya, atau orang yang baru ini hadir, tetapi ada banyak sekali hal-hal rumit yang akhirnya terjadi karena kedatangannya dia ya, seperti itu. Cuman bagusnya adalah jangan batasi diri, lihat kemungkinan-kemungkinan, jangan cuma percaya pada satu sumber aja ya teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan sumber itu adalah kompor banget, artinya suka ngomongin sana, suka ngomongin sini, suka jual omongan. Nah ini kan berat ya teman-teman kalau kayak begini ceritanya ya, konflik-konflik yang terjadi. Nah ini butuh banget yang namanya kebijaksanaan sih ya. Hal-hal yang diputuskan, dilihat dengan bijaksana pasti juga akan selesai dengan bijaksana. Walaupun kemungkinan besar ibaratnya kamu belum bisa berdamai, setidaknya ada yang namanya solusi-solusi yang bisa diambil dari pertikaian atau konflik-konflik yang terjadi ya, seperti itu. Oke. Yang jelas ini kayaknya nano-nano campur banget ya, ada senangnya juga tapi juga ada konfliknya juga ya, seperti itu di bulan Juli ini ya teman-teman. Nah sekarang kita lihat untuk lebih detail ya. Lebih detail itu dalam artian keuangan, lalu juga ada kesehatan, terus juga ada love reading juga ya teman-teman. Kita bahas terlebih dahulu untuk keuangan kamu, pekerjaan kamu di bulan Juli ini seperti apa sih. Keuangan, kalau kamu mencintai apa yang kamu kerjakan, hasilnya pun juga bakalan bagus buat kamu. Tapi kalau misalkan kamunya aja udah males-malesan ya jangan harap gitu loh teman-teman dia dapat hasil yang juga maksimal. Nah ini bulan ini kayak begitu buat kamu untuk keuangan ya. Lalu juga kita tuh diingetin banget bahwa kita tuh nggak sendiri, ada simbol yin and yang di sini ya teman-teman. Kita tuh nggak sendiri. Jadi kalau misalkan kamu butuh bantuan, mintalah tolong gitu. Walaupun mungkin yang menolong itu adalah orang yang kamu nggak harapin gitu kan ya, atau orang yang mungkin nggak ada di list kamu untuk membantu ya, bisa jadi seperti itu. Lalu juga di keuangan ini kita nggak bisa milih ya, hal-hal yang mungkin hadir ketika kamu mengerjakan sesuatu hal, bekerja pada sesuatu hal ya. Kita nggak bisa milih yang datang itu bakalan membawa kebaikan atau yang namanya melalui hal-hal yang nggak enak. Tapi di sini ya nggak perlu melawan teman-teman. Belajar untuk menghargai, menerima, lalu juga menyeimbangkan hal tersebut. Karena ya itu dia tadi balik ya, yang buat kita penting belum tentu buat orang lain penting, right ya. Sebaliknya pun juga kayak begitu, yang buat mereka penting belum tentu juga kan buat kita penting. Seperti itu untuk keuangannya kamu ya. Belajar mencintai apa yang memang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu cintai, maka hasilnya pun juga pastinya jadi maksimal banget ya kehidupannya kalian. Oke ya, ini untuk keuangan kamu di bulan Juli ini. Jadi ya hal yang perlu dilakukan supaya keuangannya tetap bagus ya, seperti ini, biar bisa maksimal gimana caranya gitu ya. Lalu kita menuju ke kesehatan kamu teman-teman. Kesehatan kamu kita lihat seperti apa. Kesehatan lebih ke pikiran ya teman-teman ya. Ini kalau terlihat di sini lebih ke pikiran. Jadi hal-hal yang selama ini jadi pikiran, ketakutan-ketakutannya kamu, kecemasan-kecemasannya kamu yang sampai membuat ibaratnya kamu tuh kayak apa ya, kayak nggak bisa tidur gitu kan ya. Akhirnya jadi kualitas tidurnya jadi jelek. Terus habis gitu orang yang kadang-kala pikirannya luar biasa ya, malas makan gitu kan ya. Pola hidupnya jadi jelek gitu kan, pencernaannya jadi terganggu. Nah hal-hal seperti ini loh, ini awalnya dari pikirannya kamu ya, seperti itu. Dan juga perhatikan di bulan ini untuk area-area bagian tubuh kaki ya, kaki dan organ-organ pengeluaran ya, termasuk dengan
pencernaan juga ya teman-teman, seperti itu. Oke. Ya ini awalnya dari pikiran sih ya, benar-benar psikosomatis nih awalnya, jadi bukan kayak organ atau apa ya, bukan kelainan organ dan sebagainya kalau misalkan dilihat di sini ya, lebih ke kayak dari awal dari pikiran ya, seperti itu. Karena memang 80% sakit-sakit fisik ya dipicu dari pikiran guys. Oke, kita lihat untuk yang selanjutnya, love reading ya kita ya. Love reading kita bakalan bagi jadi 3 buat teman-teman yang jomblo, terus teman-teman yang menjalani satu relationship, lalu menjalani satu relationship tapi complicated ya, seperti itu. Oke. Buat yang jomblo ya, ini lagi sibuk banget, banyak sekali yang harus diselesaikan teman-teman ya, jadi hati-hati dengan terjebak kesenangan sesaat. Biasa kalau jomblo ya jangan terjebak sama kesenangan sesaat, seimbangkan yang namanya sama pekerjaan ya, pekerjaan sama hubungan kamu dengan keluarga ya, seperti itu. Atau kalian yang PDKT dan sebagainya. Nah, orang itu macam-macam ya teman-teman ya, semakin berbeda semakin asik gak sih? Iya, perbedaannya banyak gitu kan, jadinya berwarna dunianya kamu. Demikian pula ya teman, kita gak bisa milih kan ya, tapi bisa banget yang namanya mencoba merubah responnya kita terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi ya, yuk bergaul, perluas pergaulannya kamu ya, apalagi buat teman-teman yang single. Tetapi ya, tetap yang namanya jaga diri ya, jangan tergoda atau terjebak sama kesenangan-kesenangan sesaat yang mungkin akan menjerumuskan kamu ya. Seperti itu. Oke, ini buat yang jomblo ya. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang menjalani relasi hubungan dengan ya ibaratnya serius lah ya, suami istri gitu kan ya, atau relasi dan hubungan dengan seseorang yang serius ke jangka waktu yang jauh lebih panjang ya. Ada hubungannya atau kaitannya dengan family. Nah, ini masalahnya teman-teman ya, kalau kita berhubungan dengan seseorang dan ada ikut campur yang namanya family atau keluarga ya, ini dilarang baper banget. Karena semakin kamu baper, semakin keruh dan semakin gak karu-karuan. Jaga komitmennya kamu ya, seperti itu. Dan gak usah lari kalau misalkan ada hal-hal berat yang memang harus diselesaikan. Ya memang berat sih kalau misalkan apalagi berkaitan dengan keluarga ya. Ini benar-benar moodnya kamu kudu dijaga dengan baik teman-teman ya. Harus dijaga dengan baik, jangan gak usah gampang tersinggung lah gitu ya. Karena satu hal, tekanan-tekanan yang terjadi dalam satu hubungan itu ya, ini bakalan benar-benar nguatin mentalnya kamu teman-teman, bakalan bener apa ya, kayak menguatkan kamu menjadi jauh lebih tough lagi lah ngadepin hubungan ini ya. Dikelola dengan baik emosinya kamu, di manajemen dengan baik emosinya kamu. Jangan biarkan hal-hal yang di luar diri ya itu bisa yang namanya mendomplengi kamu dan akhirnya kamu jadi emosi, jadi moodnya jadi berantakan gitu ya. Jangan ya, oke? Didominasi problem-problem yang berkaitan dengan keluarga ya. Jadi kalau gampang tersinggung mah kayak begitu ya. Oke, kita sekarang lihat buat kalian yang menjalani complicated relationship. Oke, kadang-kadang penting ya buat yang namanya bersosialisasi sama orang gitu kan ya, tetapi akan jauh lebih penting lagi kalau misalkan kamu juga bisa ngasih waktu untuk diri kamu sendiri, untuk juga orang yang kamu sayang ya teman-teman ya, karena ini sepertinya waktunya itu habis untuk orang lain terus-terusan, dan ini adalah problem yang selalu berulang gitu-gitu aja, kesalahan yang selalu sama ya. Ngabisin waktu sama teman-temannya bisa, tapi giliran sama kamu seperti itu. Lalu juga sebenarnya buat kalian yang menjalani complicated relationship, ini saat yang tepat banget untuk belajar melepaskan sih teman-teman. Kalau misalkan hubungan ini kamu tahu bahwa udah kerasa lah ya pastinya kalau nggak bawa sesuatu hal yang baik gitu kan, nggak bawa kebaikan buat hidupnya kamu, ya belajar untuk dilepaskan. Tapi kalau memang ini masih bisa yang namanya
pertahankan, masih bisa diperbaiki ya perbaikilah gitu ya, dua-duanya gitu. Karena sebenarnya kalau misalkan dibilang di sini ini hubungan sering banget masalahnya sama ya, ini aja gitu loh, sesuatu yang berkaitan dengan orang-orang luar ya, seperti itu. Oke, teman-teman, ini buat kalian yang menjalani complicated relationship. Nah, sekarang kita akan menuju ke hal-hal baik ya, hal-hal baik yang mungkin terjadi. Kita lihat hal-hal baik yang mungkin kamu dapatkan di bulan ini adalah ya bantuan dari orang yang kemungkinan besar kemarin-kemarin kamu sangka dia tuh nggak mau bantu gitu kan ya, ternyata orang ini loh yang mau bantu gitu. Jadi beban yang selama ini mesti kamu tanggung sendiri, ternyata ada yang bantu gitu ya. Dan ini adalah bisa jadi adalah orang di satu keluarga ya teman-teman ya, satu keluarga, orang dekat lah ibaratnya kayak begitu. Jadi oke sih ya, setidaknya kamu nggak terbeban lagi gitu loh teman-teman ya, tidak terbeban lagi. Dan ya ini ada yang namanya hidup kamu mungkin gak gampang teman-teman ya, ada badai hidup ya, cobaan hidup, trauma yang sangat luar biasa yang datang gitu kan. Tapi gak perlu khawatir karena karena as long as setidaknya kamu tuh bisa yang namanya mengendalikan diri, mengendalikan emosi dan perasaannya kamu ya. Ini ada banyak sekali pertanda-pertanda yang bakalan diberikan sama alam semesta, ada banyak kemudahan. Di kayak kamu kayak diselamatkan ya, even in last change di kesempatan terakhir, detik-detik terakhir tuh kamu bisa diselamatin gitu loh sama alam semesta ini ya, seperti itu, ada bantuan-bantuan. Oke, selanjutnya dari hal-hal baik kita menuju ke hal-hal atau potensi-potensi yang bisa kita cegah ya, seperti apa, dengan melakukan apa ya, kita lihat. Oke, hal-hal yang bisa kita juga, ini adalah tentang hal-hal yang sifatnya jangka panjang ya, rencana-rencana, impian-impian, sesuatu hal yang ibaratnya kamu ingin kerjakan ya. Kemungkinan besar apa yang kamu usahakan selama ini mungkin sia-sia gitu teman-teman ya, kemungkinan besar sia-sia, kemungkinan besar ada hal-hal yang merintangi itu ya, menjadi tidak sesuai dengan apa yang kamu mau gitu, seperti itu. Jadi ada potensi kayak kegagalan gitu ya, kemungkinan ya, seperti itu. Tetapi teman-teman ya, balik lagi, kalau kamu baper-baperan kayak begitu, feminim, perasa banget, gampang tersinggung ya, pasti nantinya juga ini nggak akan jadi baik juga gitu loh ya. Sudah tahu bahwa ini adalah sesuatu hal yang potensinya seperti ini nih, berarti apa yang harus dilakukan? Kalau bisa aku nggak terlalu perasa ya, kalau bisa aku akan mengendalikan diri dan emosiku supaya nggak gampang tersinggung gitu ya, seperti itu, nggak gampang tersinggung. Lalu juga karena di bulan ini kemungkinan besar lingkungan kamu lagi emosinya kurang baik ya, kurang stabil. Jadi bukan berarti kamu harus ikutan gak stabil gitu loh teman-teman ya, karena dengan emosi yang gak stabil ini nanti apa yang sudah kamu bangun jadi blar ya, hilang gitu aja, jadi ambiar gitu ya, seperti itu. Jadi sudah tahu kan caranya untuk mengatasi. Oke, kita lihat sekarang saran-saran buat kamu untuk ngadepin bulan ini seperti apa ya. Saran-saran buat kamu. Alright, bulan ini adalah bulan yang baik untuk kamu tuh ngasih diri kamu sendiri waktu ya, me time, melakukan apa yang ingin kamu lakukan, bukan sibuk untuk melakukan apa yang orang lain pingin kamu lakukan, menuntut kamu jadi seperti apa terus kamu lakukan itu, capek dan lelah pastinya ya. Ini bulan yang bagus banget untuk kalian itu istirahat, mengistirahatkan diri dan me time, melakukan apa yang memang kamu ingin lakukan ya. Tetap menjalin silaturahmi yang baik ya teman-teman, ke mungkin keluarga, ke orang-orang sekitarnya kamu, bahkan mungkin orang yang kamu anggap adalah lingkungan yang toksik gitu kan. Nggak ada yang salah sih mereka hanya hidup dengan pikirannya mereka ya.
Ada banyak hal yang akan hadir dalam hidupnya kamu. Ya, semoga ini jadi pemahaman yang sangat luar biasa untuk kehidupan yang jauh lebih baik pastinya. Seperti itu. Lalu juga ada kesempatan buat kamu di bulan ini untuk belajar ya, spiritual intelligence, teman-teman, kecerdasan, kemampuan untuk memaknai dan memahami hidup ini dan apa yang hadir dalam kehidupan kamu. Sayang banget kalau dilewatin, teman-teman, ya, tentang tanggung jawab dalam hidupnya kamu juga, tujuan kamu bulan ini apa sih ya, mau melakukan apa dan kayak gimana ya. Jadi maksimalkan potensi dirinya kamu di bulan ini, teman-teman, ya, dan bahagiakan diri, tetap rendah hati selalu karena kesombongan itu cuma membuat kita hancur berantakan. Seperti itu. Nah, untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya kita ya, teman-teman, baik psikis maupun non psikis, teman-teman, wajib banget kalian subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, karena di sana ada audio sound terapi yang bisa kalian dengarkan berulang-ulang untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya kalian. So, ya, kita bakalan jumpa lagi next month ya, cerita bulan depan, semoga ceritanya jauh lebih indah ya. Dan pastinya bulan ini juga Oracle Card Indonesia mendoakan kepada kalian semua supaya bisa menjalani bulan ini dengan semangat, dengan baik, dan dengan happy pastinya, dan positif pasti ya. Okay, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye, keep shining, dadah.